Ya baik Pak Mirsa, kita lanjutkan. Mas Adi, maaf tadi saya potong, apa argumentasi atau pernyataannya mau menimpali untuk menambahkan tadi statement dari Mas Ferry? Oh iya, kan kita selalu ingat apa yang disampaikan oleh Hakim MK beberapa waktu yang lalu terkait dengan sengketa Pilpres. Jangan pernah jadikan MK itu seperti keranjang sampah. Jadi jangan semua persoalan pilkada itu harus dibawa ke MK. Jadi memang harus fokus pada PHP pilkada namanya. Jadi kalau ada penghitungan yang terkait dengan selisih, itu yang kemudian harus difokuskan. Saya tertarik misalnya ketika kubu Ridho itu mengatakan bahwa ada rekomendasi Panwascam terkait dengan sejumlah TPS yang perlu pemungutan suara ulang, disampaikan ke Bawaslu dan tidak ditindaklanjuti. Menurut saya itu adalah bukti-bukti yang kalau dipertebal akan menjadi menarik sebagai bentuk gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Terkait juga misalnya di Pinang Ranti, kertas suara yang sudah dicoblos yang dinilai menguntungkan dan merugikan pihak yang lain. Itu adalah hal-hal yang selama ini memang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal-hal yang sifatnya substantif, kualitatif, soal bagaimana kinerja KPU, kemudian Bawaslu, itu sudah di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi masukan argumentasi partisipasi pemilih yang menurun itu nggak kuat? Agak rumit cara menjelaskannya, karena memang Mahkamah Konstitusi itu sudah punya payung hukumnya. Sebelum 2014, memang Mahkamah Konstitusi itu mengadili hal-hal yang sifatnya kualitatif, dicek kira-kira siapa yang dinilai berkontribusi melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Tapi praktis setelah itu 2015 sampai hari ini MK totally hanya mengadili terkait dengan selisih sengketa suara. Oleh karena itu, poin ini boleh nak sebelum itu, makanya saya berharap betul ini kubu nomor 1 nih, Bro Mustafa, kalau bisa membuktikan hal-hal yang di luar sifatnya selisih suara dan itu menjadi bukti baru diangkat di MK, itu saya kira luar biasa. Menarik ya? Karena akan menjadi novum-novum selanjutnya bahwa hal-hal yang sifatnya kualitatif, baik Pilpres ataupun Pilkada, itu juga akan bisa menjadi temuan-temuan yang pasti akan menarik di Mahkamah Konstitusi. Oke, Mas Ferry, sebelum saya ke Mas Eno. Kalau boleh menolong tim Ridho ya. Argumentasi soal C6 ini jangan-jangan bisa membunuh tim sendiri gitu ya. Karena begini, begitu didalilkan begitu, timbul pertanyaan hakim yang perlu dijawab. Dari mana datanya bisa menjelaskan orang yang juga tidak dapat C6 tapi pergi memilih? Berapa banyak mereka? Kenapa mereka pergi memilih? Kenapa berbeda dengan dalil Anda kan? Karena mereka sendiri juga mungkin tidak diundang, tetapi datang. Tapi berapa jumlahnya? Tidak diketahui. Jadi jangan-jangan jumlah ini jauh lebih signifikan daripada orang yang tidak diundang, tidak datang gitu ya. Jadi itu akan jauh lebih rumit untuk dijelaskan di Mahkamah Konstitusi. Masih ada ruang untuk perbaikan permohonan nggak sih Mas Ferry? Masih ada, setelah didaftarkan 3 hari perbaikan. Masih ada 3 hari. Ya. Okay. Tetapi kalau kemudian tiba-tiba berpindah haluan, tiba-tiba dapat hidayah setelah penjelasan Mas Adi ya, berubah, orang akan mempertanyakan berubah. Kemudian inkonsisten. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Mas Eno bahwa tadi Mas Mustafa sempat menyatakan bahwa nanti dulu yang menolak dari hasil rekapitulasi KPU bukan cuma 01 aja, 02 pun merasa menolak dan tidak ingin tanda tangan. Bagaimana Mas Eno? Tapi kalau kita mau ngacu pada peraturan undang-undang, penolakan itu kan tidak otomatis membatalkan penetapan rekapitulasi. Sehingga kami menghormati secara hak konstitusional, hak politik, orang boleh walk out, orang boleh menolak. Bahkan datang ke Mahkamah Konstitusi pun tidak ada yang salah dari soal itu. Tapi poinnya kan sederhana Mbak sebenarnya. Jakarta ini adalah kota yang tadi Mas Adi bilang epicentrum kritisisme publik ini ada di sini. Dan kalau kita mau melihat kemenangan Mas Pram, ini bukan sesuatu yang di luar nalar kok. Kita kalau membicarakan tentang proses Pilkada Jakarta, kenaikannya kan jelas. Ada tren kenaikan di sana. Oke, memang starting dari 0,1, tetapi kenaikannya bisa direkam oleh publik melalui berbagai lembaga survei. Mendekati hari H pun lembaga quick count, lembaga penghitungan, lembaga apapun namanya, yang berpacu pada keilmiahan cara berpikir mengatakan bahwa kemenangannya 1 putaran. Mayoritas mengatakan seperti itu. Dan kalau bicara di provinsi lain, katakan ini bukan Jakarta ya, ini gapnya kan tinggi, selesai sudah nggak ada perdebatan. Hanya soalnya kan ada urusan 2 putaran dan 1 putaran, maka kita berdiskusi di sini. Maka saya berpikir satu hal saja, Pilkada ini urusan rakyat bukan hajatan elit. Nah, kita sudah melihat warga masyarakat Jakarta berbicara dan bersuara memberikan hak suaranya. Mari kita menghormati itu. Itu yang pertama.
Yang kedua, kita hormatilah Mahkamah Konstitusi besok sebagai forum konstitusional, bukan forum politik. Kita mengharapkan tidak ada deal-deal belakang layar di sana, tidak ada lobby-lobby elit, tetapi memang murni untuk bicara tentang menggunakan hak konstitusi. Itu sikap kami. Oke, baik. Ketika semua pihak punya hak yang akan digunakan, termasuk juga mengajukan permohonan ke MK, apa baik buruknya dampak bagi penyelenggara, pemilih maupun para paslon jika ternyata masuk Pilkada DKI di putaran kedua? Kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.